Yang saya nggak setuju Pak, jangan kasih uang Pak. Nggak Lo apa-apa. enggak, saya sengaja ngomong di sini supaya orang pada dengerin, kasih uang. Malah kita harus lawan Pak, jangan Pak. Oh enggak, saya sengaja ngomong di sini, kasih uang polisinya. Memang kebiasaannya polisi kudu dikasih uang biar laporannya bisa diterima. Jangankan laporan penistaan agama Kristen atau agama yang lain. Anda mau ngelapor diperkosa aja, kalau nggak ngasih uang nggak bakal diterima, nggak bakal jalan sama polisi itu. Suruh nangkap sendiri malingnya. Ya begini Pak Paul, sama aja kan kita menyetujui korupsi. Kasihan kan rakyat. Bukan saya setuju korupsi, ini saya kasih pengumuman. Kalau mau laporannya diterima, kasih uang sama polisinya. Pak Paul. Ya, oh Bung Beta ketinggalan nih, Bung Beta belum ngomong. Oke, kasih Bung Beta sekali ngomong dulu, Pak Santi Amar. Nanti ngimpi lagi ntar. Sebentar, mana Bung Beta? Iya, ntar ngimpi lagi. Ini Presiden chapter New York nih. Pak Paul, saya bukan mau membela, tapi melihat Amin nih orangnya hatinya baik sekali nih Pak. Cuma mungkin dia terjebak di atmosfernya kubunya Pak Saifuddin. Memang dia bisa, yang saya dengarkan beberapa hari lalu, memang dia melihat kekurangan kondisi Pak Aceh. Cuma masalahnya dia terjebak itu Pak, dia terjebak. Memang dia memberi masukan ke kita untuk menolong, itu bagus. Cuma harus ada laporan dulu, transparan 400 jutanya itu. Jadi saya nggak menyalahkan Pak Amin Pak, dia hatinya baik. Saya bisa lihat kok Pak. Ya mungkin dia harus lebih jeli aja lagi masalah. Enggak lah, di belakang sama di depan saya beda kok, bicaranya beda. Oh beda ya? Beda. Di belakang sama di depan beda, makanya saya ngambil tegas. Enggak, kita nggak kumpul sama orang seperti itu. Kalau sama saya iya, enggak. Saya memang orangnya belak-belakan ya. Iya, enggak, tapi tuntas. Kalau sama saya itu jelas arahnya mau apa, saya itu orangnya sangat jelas. Saya maunya apa, arahnya mau apa, nggak suka saya bilang nggak suka, suka bilang suka. Kalau saya bilang oke, saya bilang enggak, saya enggak. Clear banget. Ya. Mungkin Pak Amin harus menarik diri dulu nih. Harus ada batasan antara Pak Amin dan... dia harus jelas dulu, mau apa, dan jangan di belakang jelek-jelekin orang, ya, lalu di depan gitu terus dia jilat-jilat pantat begitu sambil injek-injek kita. Nah itu buat saya pantang di situ, nggak boleh. Ya ini kan komunitas kita yang dia jelek-jelekin soalnya, iya kan? Sebab di belakang ngomong dia jelek-jelekin si Saifuddin sama Yusuf Tebu, gitu loh. Nah terus dia kemudian dia injek-injek kita di sini, injek kita. Wah, kalau dia nggak bilang apa-apa, ya kita ampuni saja, bodo amat. Tapi karena ini udah beda, saya kasih tahu enggak, kita nggak gaul sama orang yang begitu. Di sini iya, enggak. Sapi kumpul sama sapi, ayam sama ayam, singa sama singa, serigala kumpul sama serigala, ular sama ular, gitu. Kita sih tegas, enggak. Saya mau pesan dulu nih Pak untuk masyarakat Indonesia yang berKTP Islam ya. Buka mata deh, ini Indonesia udah bener kok. Memang di atas kertas belum, tapi pelaksananya sudah khilafah. Nah, kalian harus lihat kalau memang kalian ini ingin merubah dasar negara kita dari Pancasila ke khilafah, nggak usah jauh-jauh. Itu Aceh aja dilihat syariah di sana bagaimana. Kalian ingin seperti itu, ya toh? Apa kalian ingin dibodohi terus? Itu Aceh miskin loh dan terbelakang hanya karena keyakinan agama. Nah ini kalian harus yang bergerak nih, kalian mayoritas, kalian punya suara, lawan itu apa tokoh-tokoh khilafah Indonesia, Yusuf Kala, Maruf Amin, dengan rencana mereka. Anies Baswedan, lihat Anies Baswedan begitu busuknya ya, begitu kegagalannya malah membeli piagam keberhasilan, seakan-akan dia udah melakukan hal yang bagus untuk Jakarta. Ternyata apa faktanya? Ini kalian harus lihat Pak. Jangan lagi terkecoh dengan keyakinan yang kalian sendiri bahasanya tidak mengerti betul, tapi kalau diartikan ini kalian menyanggah, nggak begitu maksudnya. Nah ini kalian harus benar-benar cerdas lah melihat keyakinan kalian sendiri gitu. Nah untuk masyarakat Kristen, bersuara, lawan. Karena hanya dengan bersuara kita, bukan fisik, tapi untuk mencerdaskan kita, saling mencerdaskan nih. Kalian mau
MKC, sekarang si Hutahayan, terus-terusan kalian dijadikan korban. Bisa jadi kita sendiri masing-masing nanti kena slip of tongue, jadi kena lagi hukumnya. Nih memang betul tadi Bapak bilang itu, Polri ini udah jadi kayak polisi agama. Udah brengsek. Karena korupsinya ini semua. Nah, politik yang dulu Nasakom itu Nasional Agama Komunisnya udah gagal. Sekarang nih Agamanya nih. Iya, agamanya berarti gagal, itu nggak boleh. Unsur-unsur itu nggak boleh. Kita udah harus fokusnya ke unsur nasionalis, di mana hukum tegak lurus tanpa pandang bulu siapapun latar belakang kita masing-masing. Hukum itu harus benar-benar tegak, keadilan itu harus tegak, koruptor itu harus dihajar. Nah ini semuanya harus bersuara lantang. Contoh Amerika, Eropa, Australia deh, jangan contoh Syria, Yaman, Irak. Udah fakta semuanya terbuka dong. Ya kan? Kita harus lihat kalau memang mau Indonesia maju. Indonesia ini sulit loh. Amerika aja satu daratan aja dia federal, ya kan sistemnya. Indonesia udah terpisah laut, pulau-pulau kecil, mau disatukan dengan gaya agama. Iya, mau kan? sok-sokan NKRI ya, sok-sokan bener ya, salah loh. Ya salah. Iya, ya lebih tepat federal loh Indonesia itu. Iya, seharusnya federal. Biar semua suku-suku pedalaman, nanti distribusi pembangunannya bisa merata tuh kalau udah federal. Otomatis Pak, otomatis. Karena sekarang sentralisasi dari dulu itu dengan gaya NKRI yang salah. Kalau NKRI-nya nggak korup, penegakan hukumnya jelas, mungkin bisa. Tapi kalau udah kayak gini digeser untuk 2024 arahnya untuk ke hukum agama, berantakan. Ini harus politisi-politisi melihat itu. Pak Santi Amir ngerti itu. Cuman ya kita harus bersuara terus. Semua harus melihat fakta. Nggak usah lagi dijanji-janji surga lah, omong kosong. Mati aja di kuburnya susah. Sekarang banyak orang susah kok. Makannya susah. Ini surganya kita bikin di dunia ini, bukan kayak di Syria surganya. Berantakan. Gitu Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Benar. Ya jadi memang salah satu solusinya ya supaya Papua jangan merdeka ya jadi negara federasi. Harusnya. Nanti Papua nggak merdeka. Iya, nanti Aceh boleh bikin syariah Islam, kita restui. Iya. Iya toh? Nggak apa-apa jadi negara federasi Indonesia. Aceh minta syariat Islam, nanti Papua minta syariat Injil, nanti apalagi minta syariat ateis, nanti Bali minta jadi negara ini kan, negara nudis misalnya kan, boleh aja kan, suka-suka aja kan? Boleh. Boleh dong. Iya kan? Aja bebas. Ya, yang penting tetap sama-sama, begitu musuh datang kita bersatu. Iya kan? Iya dong. Dan polisinya nggak perlu ada Polri, Pak. Polisinya ya state atau county. Ya state ya kayak di Amerika, masing-masing ini state dia punya sipil, punya tadi punya policy sendiri. Iya. Benar nggak? Silakan berlomba untuk membangun, bukan untuk memulihkan. Bagaimana cara mengelola keamanannya masing-masing. Iya. Semua bebas. Itu baru kita duduk sama rata tuh, berdiri sama tinggi. Iya. Dan Papua nggak akan minta merdeka. Nggak akan. Wah. Mereka bertanggung jawab atas daerahnya sendiri dalam kerangka Indonesia, Republik Indonesia. Negara federasi Indonesia, ya kan, Galarua misalnya kan. Wah. Tapi siapa yang memperkosa hukum, siapa yang maling hukum. Iya. Bukan siapa yang ngomong kayak si Hutahayan dihukum. Aneh, dunia ketawa. Tapi saya segini loh, kita kan dari dulu kan nggak pernah pro sama si Hutahayan ini kan. Tapi memang saya kasihan loh sama si Ferry. Ini memang kelewatan loh orang Indonesia ini, bener, polisi Indonesia ini memang kelewatan loh. Iya. Saya nggak cocok nih sama si Kapolri ini, saya jadi nggak cocok, jadi nggak simpati nih. Hutahayan mah apes Pak, dia apes, dia bermain politik, ya kan, dia kena batunya sendiri sekarang, apes. Ya kan, lihat KTP-nya, dia bilang udah KTP-nya udah Islam apa masih Kristen? Kalau udah Islam mah saya ketawa, ya kasihan. KTP-nya masih Kristen. Ya udah, berarti cuman dia gunakan agama juga, dia bermain politik di situ untuk kekuasaan dia sendiri. Masih Kristen. Iya, salah. Ya, tapi tetap saya nggak bisa menerima lah, walaupun dia mualaf ya, misalnya kalau kata gitu ya. Terus ya walaupun pernah menyebalkan buat kita juga, tapi saya masih nggak bisa menerima kalau masalah itulah. Itu kan
Maksudnya terlalu kelewatan lah. Maksudnya kasihan juga. Dia kan juga nggak suka bau-bau agama begitu kan. Dia kan Ya, juga dia bermain nggak di suka situ, dia bahas-bahas tengah agama batunya. juga. Nggak ada kaitannya nggak. Kalau Saifuddin, KC, Yaya Waloni, Saumat memang pekerjaannya di situ. Artinya begini loh. Orang kalau petani itu ya resikonya dihisap sama lintah. Ya kan, kalau orang jadi nelayan ya resikonya dipagut sama ular laut, apa kena ubur-ubur. Nah ini kalau ulama ya resikonya kena penistaan agama. Jadi kalau hutayan resikonya ya harusnya ya kasusnya politik lagi atau KPK lah atau apa kan begitu kan. Ini kasusnya gara-gara menista agama. Dia sambil pusing-pusing bajingan gua ngimpi apa ya. Kan begitu kan. Iya itu kan iya bener nggak? Kan Yang aneh ngurus gitu loh. agamanya Bukan sendiri, ininya Pak. dia kenanya kasusnya itu kan. Juga jadi ustaz. Kalau bagi saya Pak, bagi saya PGI-nya benar-benar sudah ompong Pak. MUI-nya PGI-nya minta maaf bela-belain lagi ya. terang-terangan kan. PGI-nya Bela-belain itu, terutama yang di Garut. Yang di Garut Oh, kan oh kerja ya Garut keras, cerita Pak. dong. Wah, ini kita udah mau selesai lagi baru ingat itu Garut. Kalau Besok itu kita lanjut ya kerja Garut ya. Wah, bulan Garut lalu seru itu. dapat Besok ya hasil. kita lanjut Garut ya. Itu lebih panas Pak. Besok kita lanjut Garut nih. Wah, ini serem ini Garut ini. Ini hari Kamis kita besar, lebih besar lagi hari Kamis nanti ini. Hari Kamis Pak Pak Jenderal Putri, sudah bisa Gubernur gabung sama Jawa kita belum Baratnya ya? bilang tidak ada. Bupatinya bilang tidak ada. Jadi selama ini itu Gundurwo siang-siang bolong bawa bendera. Iya yang bayat sama NII itu ya. 10.000 itu ya demonya ya. Iya loh. Iya, iya. Tapi saya udah nggak sabar ngelihat pimpinan Gomar inkompeten tuh Pak di depan PGI Pak. Itu rest in Masih peace, diatur Pak, masih diatur Pak. Besok kita bahas lagi ya. Mudah sambil tunggu Iya. update jadi rame ya. Oke, Iya, direktur kita nih Pak Santi Amer, direktur eksekutif kita. Oh satu lagi Pak, itu Pak Bahtiar Ya. harus mengumpulin data link-link mana aja yang memasukkan itu semua. Ya kan cuma di TV One doang masalahnya, Iya, nggak iya. bisa. Jadi kayak dihalangin Bang Pak. Iya, makanya saya bilang kasih uang. Iya. Nggak mau terima uang lagi Pak, karena Mau. dianggap kita receh. Mereka Pak becek. Paul, Maunya Pak Paul becek. Pak. satu poin itu Pak yang saya nggak setuju Pak. Jangan kasih uang Pak. Nggak Lo apa-apa. enggak saya sengaja ngomong di sini supaya orang pada dengerin, kasih uang. Malah kita harus lawan Pak. Jangan Pak. Oh enggak, saya maksudnya sengaja walaupun ngomong di sini, kasih uang polisinya. Memang kebiasaannya polisi kudu dikasih uang biar laporannya bisa diterima. Iya. Jangankan laporan penistaan agama agama Kristen atau agama yang lain. Anda mau ngelapor diperkosa aja kalau nggak ngasih uang nggak bakal diterima, nggak bakal jalan sama polisi itu. Suruh nangkap sendiri malingnya. Ya begini Pak Paul, sama aja kan kita menyetujui korupsi. Kasihan kan rakyat. Bukan banyak saya yang setuju nggak bisa korupsi, kasih ini saya uang. kasih pengumuman. Kalau mau laporannya diterima, kasih uang sama polisinya. Untuk kasus itu ya. Ya untuk semua kasus, pokoknya kalau mau laporannya diterima, kudu kasih uang sama polisinya. Nggak paham nih Bung Beta. Ngerti Pak Jawan. Iya, Cuman nggak kasih uang kasihan nggak bakal jalan. Punya uang, polisinya berharap uang, kita jadi berkolaborasi. Masalahnya orang pelaku pemerkosaan aja dilaporin nggak bisa, suruh nangkap sendiri. Masalahnya orang dirampok saja kita lapor malah dimarahin. Ya itu dilemanya sih. Betul itu, Makanya kasih uang. masyarakat harus bersuara. Kasih uang. Kalau Betul itu. bergeruduk itu kapol. Memang harus kita umumkan di sini. Anda kalau mau laporannya diterima, kan udah pernah saya ajarin, siapin duit amplop. Begitu mau SPK masuk di SPKT gitu kan, siapin duit 500.000. Tergantung laporan yang dilaporin siapa. Makin gede yang dilaporin, Anda mesti siapinnya amplopnya makin tebel. Dan kalau Anda melaporkan kasus yang mustahil, ya bawahnya 10 juta. Yang penting masuk dulu dilaporin gitu loh. Masalah nanti itu jadi sidik jadi lidik itu urusan nanti. Yang penting laporan masuk dulu, diterima dulu, terus kita Diterima. pamerin nih gua laporin ya. Kan buat kita begitu kan tujuannya kan. Wah orangnya langsung kena shock terapi kan, gitu loh. Wah, Begitu kejang. Yang penting kita begitu sudah memang diprotes, kudu bayar begitu di sana itu memang semuanya kudu bayar di polisi Iya. itu. Kalau nggak Begitu. bayar itu namanya bukan Indonesia, Belanda. Begitu kasusnya sudah diterima, Pak, kita bongkar bahwa polisinya terima duit. harus. Biar polisinya juga keder. Makanya saya sudah pakai video. Kalau nggak terima duit itu namanya Jerman.
Ya, ada mau ngasih duit malah ditangkap. Aduh, makanya saya umumkan di sini. Oke, Pak Direktur kita, silakan. Besok kita bahas yang Garut ya. Tadi lupa tuh kan, mau bahas Garut kan. Aduh, kan. Oke, Pak Santi Amer. Luar biasa itu, luar biasa. Tambah semangat, tambah sehat, pikiran tambah cerdas ya. Jadi begitulah. Mari kita berdoa. Amin.